Selamat pagi. Nah ini dia kita sama teman-teman dari komunitas Bogor Reptil Adik kita. Halo. Selamat pagi. Boleh dong perkenalan diri dulu. Dikenalin Mas teman-temannya siapa aja yang hadir di sini? Saya Rian Karisma. Mas Rian. Ada Mas Panji. Mas Panji. Nah, ini ada Mas Tama. Mas Tama. Nah, ini kalau misalnya pemirsa bisa lihat di Kompas TV di studio sudah ramai dengan teman-teman kita semua. Ada apa aja sih, boleh disebutin dong saya satu yang dibawa? Yang saya tahu cuma satu, ular sanca aja ini. Ini bisa gerak nggak sih dia? Coba dipegang Okta. Boleh. Oke, yang kita bawa ini ada ular piton albino. Ular piton albino. Ini ada piton gendang atau dipong. Dipong. Piton Ada yang gendang. dipegang sama Mas Tama ini soal layar namanya. Oke. Soal layar. Salah satu dinosaurus juga. Oh, Ya, ini Godzilla-nya Indonesia. Godzilla-nya Indonesia. Oke. Ini ada namanya kadal bearded dragon. Ada jenggot, ada sanca juga, ini piton juga sama kayak yang ini. Oke. Hanya beda corak aja. Ada corn snake juga, Oke. jagung dari Amerika. Ada mungkin yang cukup familiar ini, toke yang dipegang sama Mas Panji. Oke. Ini toke, terus ada lagi biawak bakau. Bakal, Yang oke. Ini, biawak bakau. Oke, itu dia ya. Nah, kenapa sih Mas tertarik Reptil. piara reptil? Gitu? Sampai Mas Rian dulu deh boleh, salah satu ketua komunitasnya nih. Oke, kalau untuk kenapa tertarik, buat saya dunia reptil ada dua tempat di mana kita nggak bisa berhenti belajar. Oke, sebentar sebelum kita berhenti belajar, ini ularnya dulu ke sini ya. Mana. Silakan dilanjut. Jadi reptil itu selalu memberikan hal baru untuk dipelajari. Oke. Dan lagi dia care seat-nya tuh cara pemeliharaannya juga mudah. Iya? Hewan yang paling mudah untuk dipelihara. Betul. Untuk ular aja dia makan seminggu sekali. Makan paling sebulan cepat. sekali, ya. Paling untuk bersih-bersih kandang 3 hari sekali paling cepat. Makan seminggu sekali, tapi sapi. Tapi sapi. Enggak. Enggak dong. Enggak ya. Gede banget. Untuk ini Makannya apa? yang kuning ini namanya Bambang. Oh, Bambang. Hai Bambang. Dia makan sebulan sekali ayam 1 kilo aja. Irit ya? Irit. Protein nih. Kalau untuk yang ini, yang dipong ini namanya Asep. Oh, teman dari Bogor namanya Asep. Dia makan 10 hari sekali marmut 1 ekor. Oke. Ya, kalau untuk yang kayak soal layar, dia makanya buah-buahan sama serangga. Selain belajar dan keingintahuan tentang reptil, apa sih ketertarikan seorang Mas Rian ini terhadap hewan-hewan Oh reptil ini? ya, saya sih lebih pengen mengedukasi masyarakat ya, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tabu soal Betul. reptil dan masih menganggap memiliki image negatif kepada reptil. Jadi saya Betul. memberikan edukasi bahwa sebenarnya nggak seperti itu loh reptil Betul. itu gitu. Jadi bisa kita, kalau kita tahu reptil itu nggak semenyeramkan itu. Ya saya juga nggak serem sih sebenarnya. Oh iya, Mas Rian. coba Memilih Reza untuk pegang yang ini. berbicara aja dari jarak jauh ya. Kalau ini kan tadi kalau ini masing-masing bawa apa aja? Ini punya sendiri apa gimana? Ada ya punya masing-masing. Oh, punya masing-masing. Kalau Mas Tama yang mana? Ini. Coba sama Okta ini. dilihatin dulu Mas Tama dari tadi penasaran banget tuh. Ini namanya soal layar Soal atau layar. bahasa ilmiah itu namanya Hydrosaurus. Oh, Jadi orang mikir kayak, oh hidup di air. bener. Oh, makanya hydrosaurus. Makanya hydro kayak gitu kan. Karena dia itu spesies kadal air paling besar di dunia saat ini. Dan kerennya ini hanya ada di 2 negara di dunia. Ada 4 spesies di Indonesia dan 1 lagi di Filipina. Dan ini luar biasa banget karena nggak ada reptil lain yang punya fitur mirip kayak gini. Dia punya layar mirip kayak dinosaurus banget. Iya. Kayak gitu. Dan dia punya variasi warna banyak banget, ada kuning, putih, orange, ungu, hitam, hijau, Ah, dia nengok. kayak gitu. Jadi nggak berhenti belajar. Berarti habitatnya memang di Asia ya hidupnya? Asia, Asia Tenggara tepatnya. Ini lebih tepatnya ada di daerah Sulawesi dan Ambon dan sekitarnya. Oke, kalau Mas Panji bawanya ini toke. Bawa toke sama itu sama biawak. Mau biawak. Oh, Biawak yang biru. Oh, paling gampang ya bawanya Mas. Benar. Paling nggak. Nah, kenapa sih tertarik punya peliharaan toke Toke. dan biawak? Lebih unik aja gitu, unik dari yang lain. Unik ya. Heeh. Awal mulanya karena memang hanya pengen punya sesuatu yang unik atau wah kayaknya ini dari bentuknya, dari orang-orang yang jarang pelihara, kayaknya pengen deh pelihara. hewan-hewan Lebih seperti pengen ini. kan orang-orang jarang merah toke gitu yang disangkanya galak apa gitu. Respon keluarga saat itu apa? Istri takut awalnya. Istri takut. Awalnya takut. Terus gimana? Jawaban istri gimana saat itu, Mas? Waktu Kenapa itu sih juga- milih Toke. Oh, pelihara toke? Iya. Udah cupang aja cupang gitu. Enggak ya? Awalnya takut sama ular juga takut awalnya. Terus akhirnya bisa terima. Akhirnya lama terima. Oke, Yang malah dapat. didukung sekarang. Malah didukung sekarang. Keren. Kok nggak bunyi tokenya? Biasanya kan bunyikan toke gitu. Panggilan Kalau yang- toke itu ketika bunyi itu mating buat kawin.
Oh. Jadi kalau nggak bunyi, ya nggak buat mating dia. Jadi gitu. Jadi kan kalau fun manusia fact. kiu kiu gitu. Manusia kiu kiu, kalau toke toke toke. Ibaratnya Gitu. catcallingnya toke lah. Catcalling atau kalau Mas Rian berarti yang ular. Saya ular ya. Satu ini, satu lagi di bawah, ada satu lagi. Oh, Nah, ini ada lagi. Ada lagi. Jadi dia kan waduh. Banyak ya. ada suling, ada suling. Iya. Jenisnya sama jenisnya, tapi bedanya coraknya aja. Karena untuk jenis piton, ini nama latinnya Malayopiton reticulatus atau sancak kembang, dia disebut ular dengan 1001 corak. Oke. Ini coraknya banyak banget. Jadi ada yang seperti ini, ada yang kayak gini. Jadi banyak banget coraknya. Nah, Mas, kalau teman-teman dari komunitas Bogor Reptile Addicted ini memperoleh hewan-hewan ini, belikah atau mungkin Rescue gitu. rescue atau mungkin ini diberikan masyarakat yang mungkin ditemukan dalam liar dan sebagainya, itu seperti apa sih? Kalau untuk yang kebanyakan dipiara di komunitas itu pasti beli. Oh. Ada juga kalau seperti kami ini juga ternak juga. Betul. Ternak juga, kita breeding juga. Oke. Jadi kalau kalau pribadi sih ternak, cuman kalau untuk yang teman-teman pasti banyak kan beli. Oke. Karena biasanya untuk dipiara itu kita cari yang jinak. Oh. Jinak, tenang. Karena kalau hasil ternakan karakternya cenderung lebih tenang. Nah, kalau Mas Rian ini kan peliharanya ular ya kebanyakan ya. Pernah nggak sih satu ketika dililit benar-benar lilitan ular dan atau mungkin dipatok begitu? Saya koreksi, ular tidak mematok, ular menggigit. Oh ya, menggigit. Yang mematok itu ayam. Oh iya benar. Oke. Nah, kalau untuk kalau untuk digigit itu udah pasti pernah karena itu resiko. Oke. Nah, tapi itu bukan salah si ular, salah saya. Oh, tetap Contoh, salah yang punya ya? Iya, karena apa? Ular dia tidak tahu mana manusia, mana mangsanya. Oh ya? Jadi kebanyakan orang kena gigit ular karena lagi ngasih makan biasanya. Dan ngasih makannya pakai tangan kosong. Dia kan mencari makan dengan sensor panas, berdasarkan panas. Nah, kita megang ayam nih, tangan kita panas. Salah gigit. Oh, jadi bekas. Nah, Oke. jadi dia gigitnya mungkin kayaknya itu ayam, tapi kena tangan kita. Pernah tapi? Pernah. Terus gimana? Membuat bahwa ini supaya nggak panik, terus juga bisa langsung Kalau saya diatasi pribadi begitu. sih emang kebetulan sudah siap ya. Jadi ketika walaupun kena gigit nih, kita ngasih makan udah siap bakal kena gigit. Oh. Kena gigit ya kita setenang mungkin kita angkat ularnya, kita rendam air. Oke. Biasanya gitu. Oh, Tadi gitu. kan menarik ya Pertolongan kalau pertama seperti itu, Mas? Iya, biar lepas. ini kan tadi di breeding juga. Nah, itu Betul, ada nggak sih misalnya ini kan hewan-hewan yang bisa dibilang jarang lah ya, nggak common gitu orang pelihara. Ada izinnya kah atau seperti apa gitu? Kalau untuk di Indonesia selama reptilnya bukan reptil yang dilindungi oleh peraturan negara itu tidak ada izinnya. Oh, oke. Tapi kalau misalkan punyanya yang dilindungi itu wajib ada surat izin dari BKSDA. Oke. Nah, kayak Mas Tama nih ngangguk-ngangguk aja itu gimana, Mas? Kok ini kan Sama nih kayak gini. salah satu hewan yang mungkin juga jarang. Tadi saya request banyak orang. ya. wajahnya jangan ke sini. Nah, Bener. yang dipelihara Mas Tama ini kan adalah salah satu hewan yang juga jarang banyak dipelihara orang di sini. Betul. Nah, memperolehnya dari mana dan bagaimana merawatnya? Oke, ini diperoleh dari Sulawesi, dikirim dari sana, dan itu semuanya harus ada syarat-syarat surat dan lain-lainnya. Lengkap ya perizinannya ya? Iya, betul. Dan sebelum memelihara, paling utama tuh kita harus belajar dulu tentang individunya seperti apa. Oke. Karakternya seperti apa, makanannya bagaimana, kandangnya seperti apa. Sudah siap semua, mentalnya udah siap. Terusnya barulah dipelihara kayak gini. Dan ini pun emang lagi proses untuk di breeding lebih banyak. Karena benar tadi yang dibilang, hewan itu jarang banget yang tahu. Betul. Dan mungkin di Indonesia yang baru berusaha mengembangbiakannya masih dihitung sama jari. Ini Kenapa sih suka? Pertama, ikonik banget mukanya. Oke. Terusnya, Oh, dia kayak ikonik-ikonik. iya, Oke. ikonik. Terusnya varian warnanya banyak dan dia punya kepribadian. Apa tuh kepribadiannya? Jadi reptil pun sama punya karakter, bisa dipanggil, bisa disayang. Bang, sana dulu Bang. Tapi memang nggak se-ekspresif mamalia kayak kucing atau anjing. Jadi mereka tetap bisa dipanggil juga. Ini- Dan mereka pendengar yang baik. Oh ya? Diajak ngobrol nggak akan ngeluh. Wah, oke, butuh itu. Mohon maaf ya, iyalah dia kalau jawab kita takut. Ini suhu-suhu, kan studio dingin banget ya. Ini Bener. nggak apa-apa gitu untuk Nggak masalah, selama nggak berkelanjutan, misalnya tiap hari gitu nggak boleh. Cuma kalau untuk yang sesekali seperti ini nggak masalah. Malah dia jadi hitungannya kayak passive mode. Karena kan dia tuh, reptil tuh hewan berdarah dingin, yang mana suhu tubuh dia berdasarkan suhu lingkungan. Betul. Jadi kalau suhu lingkungannya dingin, dia ikutan dingin. Ikut dingin, Nah, kalau udah ya. dingin dia malah jadi pasif. Betul. Gitu. Jadi ini aktif bukan dalam arti dia ini ya, cuman emang karena dia Masuk TV aja ya? itu bagian betul action. Itu sekali. Reza dilihatin tuh. Ya makanya dari tadi saya ngeliatin sama Bambang aja. Ya Bang, sabar ya Bambang ya. Oke. Nah kalau Mas Panji selain toke ada nggak sih hewan reptil lain mungkin
pelihara ular juga di rumah. Ada ularnya. Ini punya? Iya. Oke. Nah, ketika merawat si Bambang ini, Asep. ketika melihara si Asep Udah ini, hafal ya sekarang. iya. Pelihara si Asep ini bagaimana memilih? Ini kan di ternak juga kah? Atau mungkin hanya udah Asep aja deh satu atau ada lagi? Kalau untuk yang kata Dipong ini cuma Dipongin aja. Kalau yang lainnya masih ada di rumah, yang kata jenis lain masih ada. Oh ada. Jadi Ada memang lain. juga tertarikan sama hewan-hewan reptil semua Iya. dari mulai ular, toke dan sebagainya ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk jenis makanannya, boleh nggak sih sembarangan kita kasih makan atau mungkin ada waktunya, timing yang pas buat memberi makan para reptil ini? Kapan aja sih biasanya? Oke, kalau untuk ini karena ini reptil kan banyak ya. Betul. Ya, jadi dan tiap jenis punya waktu makan masing-masing. Kalau untuk ular biasanya setelah pup hitamnya keluar. Oh. Jadi ular itu ada 2 pup, ada pup hitam dan ada pup putih. Pup putih itu namanya urates. Jadi cernaan tulang yang dia makan itu dibuang. Nah, itu pup putih. Oh. Jadi setelah dia pup baru kita kasih makan. Oke. Untuk jenis ular, kalau untuk biawak biasanya, sebenarnya kebanyakan reptil seperti itu ya. Setelah habis pup baru kasih makan. Oke. Tapi ada juga jenis-jenis seperti soa, seperti toke, nggak perlu nunggu dia pup pun bisa kita kasih makan. Oke. Harus benar-benar diperhatiin ya. Iya. Nah, kalau hewan kayak misalnya kucing, anjing itu ada vitaminnya. Kalau reptilia ada juga nggak sih? Reptil itu hewan yang kasarnya low maintenance. Jadi kita nggak perlu suplemen, nggak perlu vitamin, Oke. nggak perlu bawa ke dokter hewan. Tapi ayam sekilo. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kan tiap hari. Iya, gitu. Jadi nggak yang kalau kucing kan kita harus pakai vaksin ini, vaksin Iya, itu. Karena betul, apa? Mamalia itu kan bisa zoonosis, bisa menularkan penyakit dari mereka ke kita. Reptil enggak. Oke. Reptil nggak ada penyakit yang menular dari reptil ke kita, jadi aman. Oke. Oke, karena aman kalau gitu kita akan melihat lagi bagaimana Asep dan juga Bambang ini berinteraksi dan teman-teman lainnya. Tapi nanti usai jeda tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Bogor Reptil Edited ya. Nah, kalau berbicara soal tadi vaksin, bahwa berbeda dengan hewan mamalia, kenapa Okta? Kenapa nih? Aktif banget. Ngajak ngobrol. Berbeda dengan hewan mamalia yang sering dibawa ke dokter dan divaksin dan sebagainya. Kalau reptil perlu divaksin nggak sih dan jaraknya berapa lama sih kalau memang butuh vaksin? Nah, untuk reptil sendiri nggak perlu dan nggak butuh. Karena dia nggak ada virus yang bakal menyebar ke manusia. Oke. Karena fungsinya vaksin di mamalia sendiri kan untuk menekan si penyakitnya supaya nggak menyebar kemana-mana. Karena mamalia sendiri penyebaran penyakitnya bisa menular ke manusia. Makanya dia divaksin. Kalau reptil karena nggak ada penyakit yang bisa menular ke manusia, jadi tidak perlu ada vaksin. Oke. Nah, ini kan tugas dari teman-teman komunitas adalah mengedukasi masyarakat tentang reptil sendiri bahwa ini salah satu hewan peliharaan yang juga bisa ramah juga loh untuk dipelihara begitu. Nah, apa sih yang bisa menguatkan orang-orang yang awam dengan edukasi tersebut? Apakah memang harus menguatkan mental terlebih dahulu atau seperti apa sih untuk pengenalannya? Yang pasti kita harus tahu dulu si reptil itu seperti apa sebenarnya. Oke. Karena orang masih menganggap bahwa reptil itu hewan yang kita nggak ngapa-ngapain aja dia nyerang. Bakal nyerang. Betul. Padahal sebenarnya reptil sendiri takut sama manusia. Oh. Kenapa dia bisa menyerang karena dia terancam? Betul. Contoh seperti yang di depan ini ya, kayak Asep sama Bambang. Kenapa dia bisa tenang, bisa anteng? Karena sudah beradaptasi sama kita yang menganggap kita bukan musuhnya lagi. Oke. Makanya bisa setenang ini. Nah, kalau yang di alam liar itu kenapa galak? Karena kan bentuk defensif dia, pertahanan diri. Jadi kalau yang pengen dipelihara, pasti kita cari tahu dulu jenisnya apa. Contoh kalau yang rekomendasi untuk teman-teman pengen pelihara ular, yang rekomendasi ada jenis ini, corn snake. Oh, Karena dia nggak bisa besar satu, dan dia karakternya sangat jinak, jarang banget gigit, dan dia kebetulan Warnanya banyak. varian warnanya sangat-sangat eye catching. jadi banyak pilihan ya? Iya warnanya betul. ya. Kalau untuk yang python mungkin ke sanca ini direkomendasikan juga, tapi untuk yang sudah biasa miara reptil, Oh, betul. karena dia bisa besar. Untuk jenis yang Bambang ini aja maksimal 12 meter. Nah. Dan dia ular terpanjang di dunia. Jadi nggak kurang rekomendasi untuk yang baru Betul. mulai miara. Saya biasanya kalau melihat ular-ular seperti piton itu saya langsung telepon petugas damkar. Ya untuk Untuk Agak dibantu. deg-degan ya kalau dibantuin gitu. ya kebetulan kita pun di Bogor Reptil ini ada program rescue juga. Oke. Rescue, terus evakuasi juga ada. Gitu. Banyak program ya komunitas Iya. ini ya. Buktinya banyak piala juga di sini. Ya, ini Reptil berprestasi ya. Betul. Iya, Apa aja sih prestasinya boleh disebutin nggak Mas Yan? Kita ada juara 1 Open Varanus. Varanus itu keluarga biawak.
ada juara juga. Ada di bawah nggak yang juaranya? Ini Varanus. Ini Varanusnya ini kebetulan nggak dibawa karena besar ukurannya. yang Berapa meter? Hampir, Ini apa nih? dia biawaknya biawak Iya. dari Papua. Oh ini. Namanya Salvadori. Itu biawaknya panjang banget jadi nggak bisa dibawa dan dia karakternya agak sedikit. Wah, padahal saya mau pegang tuh. ada. Udah next lah ya kita pegangnya kalau gitu. Ya. Terus apa lagi, Mas? Ada Ini lagi. juara ini juara 3. Ini juara ini Yang juara medali 3 sana. yang pakai medali. Ini buat yang ini nih. Oh, itu cara ngalunginnya gimana lehernya ya? panjang nggak bisa Oh, pakai medali. tapi juara 3 ya? Juara tiga. Saya mau pegang juara 1 aja. Juara 1 di bawah. Yang juara satu ini. Ini bawah. Ini juara satu. Itu kategori apa? Open Ratic Morph namanya. Oke, saya mau yang Sport. close aja. Terus yang ini Open Piton juara 3. Wih, di Juara 3 sama Open Jumbo. Nah, kalau si Asep, Ya, apa yang memang membuat ia jadi juara? Satu, karakter dia. Oke. Untuk jenis dipong ini, seanteng itu sangat jarang. Betul. Bisa kita sama anak-anak kecil aja nih, dipegang-pegang ini dia diem aja. Dan itu jarang banget. Kebanyakan untuk jenis itu karakternya agak sedikit nipi atau Itu galak. dilatih atau memang bawaan? Itu bentuk adaptasi kita. Jadi kita mentreatment si ular ini supaya tidak merasa terancam dekat manusia. Oh, oke. Berarti kalau misalnya lagi lomba itu jurinya kayak perhatiin lama gitu ya. Ini Ya. dia. Iya benar. Betul. Oh gitu. Dilihat anatominya, dilihat kukunya, matanya, siripnya, bahkan dilihat Detailnya sisik-sisik. di itu. Berapa lama sampai akhirnya reptil ini siap buat diikutin lomba? Wah, treatmentnya tergantung Tergantung. masing-masing kiper pemeliharanya. Pemeliharanya. Jadi kan ada yang cepet, ada yang lambat, itu tergantung pemeliharanya sendiri. Nah, kalau misalnya gini, kita pengen pelihara nih satu hewan kita beli misalnya dari luar. Tolong dong dijinakin dulu, diamanin dulu, bisa terima nggak sih? Bisa. Nah, itu gimana? Paling kita lihat dulu jenisnya apa. Misalkan biawak nih. Nah kan jadi di komunitas ini kan masing-masing ada punya kayak Spesialisasi. masing-masing. Oke. Kayak saya di ular, mungkin Mas saya punya retik nih atau piton nih agak galak. Bisa nggak kalau dia bikin anteng? Oh bisa kita. Jadi ke saya tar kasihnya. Terus misalkan biawak atau toke. Oh Panji nih Panji, spesialisnya nih. oke. Di Panji dia kasih dulu. Kayak kalau Tama sendiri kan spesialnya kadal-kadalan nih seperti. Jangan mengkadalin gitu. Kesannya gue cuma mengkadalin orang gitu. Jadi dia kalau untuk kayak soal layar, bearded dragon. Kalau misalnya Okta punya buaya ke Mas Tama ya? Waduh. kan bersaing dong. Oh, dia. jangan. Sama-sama buaya. Ini kayaknya salfok ular-ularnya ini glowing kulitnya ya. Ya. Itu apa sih, ada perawatannya nggak? Jadi gini, sebenarnya untuk perawatan ular itu sangat simpel. Jadi dia ular liar pun emang seperti ini glowingnya. Bukan karena perawatan khusus. Oh gitu. Jadi emang Nungguin seperti dia itu. ganti kulit doang ya? Ya betul. Bener Karena banget. ganti kulit itu bentuk dia menyembuhkan kalau ada luka atau membuat kulit dia terhindar dari parasit. Oke. Gitu. Nah, Mas Panji, boleh diunjukin nggak yang ini? Ini apa sih? Ini kayaknya lagi aktif-aktif ini. Lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Itu namanya biawak Biawak ini. bakau. Nah, ini ukurannya nanti akan besar atau seperti apa biawaknya? Ukuran sekitar 1,5 meter. Oh, 1,5 meter ya. Masih bisa Oke, lebih besar. ini Masih bisa besar semua lagi. dari Indonesia. Mostly dari Indonesia yang kita bawa kecuali untuk yang corn snake ini yang merah sama yang ini yang tadi Mbak Kota pegang terus. Ini Kadal jenggot. Iya, namanya kadal jenggot atau bearded dragon, namanya ponco. ponco. Nah, ini dari Australia. Hai ponco. Mantan bos saya nama itu salah. Oh. Harus pakai bahasa Inggris ya ngobrol ya? Dari Are Australia. you? Oke, nah gimana sih cara teman-teman semua yang ingin mengenal atau belajar mencari edukasi soal reptil Gabung sama teman-teman komunitas komunitasnya. dari Bogor Reptil Harus Institute? punya dulu nggak sih? Harus Kalau punya dulu untuk atau di- gimana cara bergabungnya? Kita di Bora sendiri kita tidak mengharuskan teman-teman punya. Yang penting mereka punya keinginan dulu buat tahu si reptil seperti apa. Oke. Belajar. Karena kalau punya tapi nggak punya ilmunya percuma juga. Kasihan si hewannya. Setuju. Jadi kita menerapkan bahwa Kayak kulit ayam. lu belajar dulu deh, biar lu bisa dulu, lu sanggup baru piara. Nah ketika mau join kemana caranya dan kalau apa yang untuk- dipelajari atau Kalau disiapkan? untuk join bisa gabung ke Instagram kita, ada @bora_bgr sama di Facebook juga Bogor Reptil Addicted. Bisa juga datang kegiatan rutin kita. Kita tiap minggu pagi ada di Taman Halang Bogor. Oke. Itu rutin. Oke, nah apa yang perlu disiapkan selain mental begitu? Apa yang memang harus disiapkan ketika bergabung sama teman-teman komunitas reptil? Apa ya? Nggak ada yang disiapin sih, yang penting mau belajar aja. Oke. Karena kalau udah Apakah memang pada saat pengenalan dikenalin dulu nih reptil yang paling jinak dulu deh, ular dulu deh misalnya, atau biawak dulu deh, atau mungkin kadal dulu, atau seperti apa? Jadi gini, biasanya yang gabung komunitas itu mereka sudah suka sama reptil. Biasanya. Jadi bukan yang orang awam yang takut ular terus gabung, nggak biasanya. Tapi emang mereka udah suka, cuman belum tahu cara piaranya. Oke. Seperti itu. Jadi yang gabung itu seperti itu. Jarang yang
oh saya takut tapi saya pengen gabung, jarang banget. Jarang ya. Pasti mereka kalau takut tuh pasti mereka cari tahu dulu. Oke, miaranya lebih ke kucing gitu kali. Ya, kucing, burung, lebih aman. ikan gitu. Iya, benar-benar. Ini udah mulai berani pegang. Iya, tadi kan takut saya ada tadi. Itu sebenarnya Tadi gimmick diem kalau takutnya aja. ya. Itu gimmick sebenarnya. Sebenarnya itu Berani properti ini. banget. Ini pakai baterai kok. Ini pakai baterai. Terakhir, bisikin harga-harganya. Misalnya ular berapa, biawak berapa. waduh. Toke mungkin di rumah ada ya. Agak Waduh, kata masa kata bini kalau gue untuk nih. Iya nih. harga itu variatif ya tergantung jenisnya. Oh, Untuk yang variatif. piton yang seperti albino ini kisaran dari 2 juta sampai 3 juta tergantung ukurannya sama coraknya juga. Kalau untuk yang Asep? si asap ini cukup lumayan. Walaupun lokal dan ini segede gini bisa 2-3 jutaan. Oke. Yang ini pernah sampai 20 yang ini. Nah, Kalau ini yang dipegang sama Mas Tama, Ini wah di ini lumayan nih. 7 sampai 8 juta. Lumayan ya. Kalau yang kecil ini sempat di angka sampai 15 jutaan. 15 sampai 20. Itu menentukan juga nggak dia pernah ikut kompetisi? Iya, menentukan juga. Udah pernah juara di apa? Prestisiusnya naik. kalau biawak Mas Panji kisarannya berapa nih biawaknya? Sekitar 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta. Tergantung ya? jenisnya. Tergantung jenisnya juga balik lagi. Oke, nah itu semua tergantung jenis dan Jenis. kegemaran pemirsa begitu ya Iya, ketika ingin memelihara dan pengen cari tahu belajar soal bagaimana kecintaan terhadap reptil. Terhadap Okta kayaknya udah mulai cinta? Iya nih, karena dia diem aja sebenarnya dari tadi, jadi berani nih. Oke, Mas terakhir boleh pesan-pesan buat teman-teman semua supaya bisa teredukasi tentang hewan reptil dan mungkin bisa cinta sama hewan. Yang pasti cari tahu dulu soal reptil, bahwa reptil itu tidak semenyeramkan yang teman-teman pikir. Ketika Ya. sudah tahu reptil bisa dijadikan teman juga, piaraan juga. Tapi tetap hati-hati jika ketemu reptil liar, tidak disarankan untuk dipegang karena berbeda dengan yang kita piara. Oke. Reptil liar adalah hewan yang belum teradaptasi sama manusia. Betul. Yang pasti masih menganggap kita musuh. Baik. Jangan disamakan dengan yang ini. Oke, terima kasih sekali lagi Terima buat teman-teman dari kasih. komunitas Bogor Reptil Bogor Addicted. Reptil Addicted. Mudah-mudahan ini juga mengedukasi masyarakat Indonesia terhadap kecintaan terhadap reptil. Karena kita udah ngobrol, saya jadi cinta sama reptil. Untuk itu saya pegang pialanya. Coba dikalungin. Oke, terima kasih sekali lagi. Kami berdua pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi.